Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Rahmawati Arfa, SOS MSI, selaku dosen kepemimpinan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatannya, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Meskipun dengan keadaan yang kurang kondusif dan memadahi. Baik, langsung saja saya akan memulai menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 5 yang berjudul Efektivitas Kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Faramadinatun Nur Arifah Kopsa. A. Pengertian efektivitas. Kata efektif yang berasal dari bahasa Inggris, efektif yang berarti berhasil atau ditaati menurut Ecolas dan Sadeli. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, efektif memiliki beberapa arti, yaitu ada efeknya, manjur, mujarab, dan membawa hasil, berguna, kemudian hal mulai berlakunya. Berdasarkan Ensiklopedia Umum Administrasi, efektivitas berasal dari kata kerja efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena mungkin hasil yang dicapai dengan penghamburan material juga berupa pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainnya. Kata efektif sering diikuti dengan kata efisiensi, di mana kedua kata tersebut sangat berhubungan dengan produktivitas dari suatu tindakan atau hasil yang diinginkan. Suatu yang efektif belum tentu efisien. Demikian juga sebaliknya. Suatu yang efisien belum tentu efektif. Dengan demikian istilah efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan efisien adalah hasil dari usaha yang telah dicapai lebih besar dari usaha yang dilakukan. Dari pengertian di atas, efektivitas dapat dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, dari segi hasil, maka tujuan atau akibat yang dihendaki telah tercapai. Kedua, dari segi usaha yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai sesuai dengan yang ditentukan. Dengan demikian, pengertian efektivitas dapat dikatakan sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, baik ditinjau dari segi hasil maupun segi usaha yang diukur dengan mutu, jumlah, serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan ukuran-ukuran tertentu sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, B. Pengertian kepemimpinan. Menurut beberapa pakar atau salah satu pakar, yaitu ada G.R. Terry, bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama-sama. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin suatu kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, dari definisi tersebut dapat dilihat beberapa hal. Yang pertama, ada dasar utama efektivitas kepemimpinan, di mana bahwa yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan seseorang itu bukan pengangkatan atau penunjukan selaku kepala, akan tetapi penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan berkat adanya kelebihan-kelebihan tertentu yang dimiliki, baik oleh karena pengalaman, pendidikan, prestasi kerja, atau karena faktor-faktor genetik. Yang kedua, efektivitas kepemimpinan seseorang tercermin dari kemampuannya, di mana efektivitas kepemimpinan seseorang itu tercermin dari kemampuannya untuk bertumbuh
dalam jabatannya seperti terlihat dari peningkatan kemampuan atau keterampilan yang memang dapat dikembangkan. Seperti bahwasanya perilaku seseorang itu tidak serta-merta terbentuk begitu saja, melainkan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan yang dipengaruhi antara lain oleh faktor-faktor genetik, pendidikan, pengalaman, serta pengaruh lingkungan. Dan yang terakhir, kehidupan organisasional yang dinamis dan serasi, di mana kehidupan organisasional yang dinamis dan serasi hanya dapat tercipta apabila setiap anggota organisasi mau untuk menyesuaikan cara pikir dan cara bertindak dengan kepentingan bersama dan justru tidak melakukan hal-hal yang dapat diinterpretasikan sebagai perilaku egoistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan efektivitas kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Arman Saputra. Jadi dapat disimpulkan efektivitas kepemimpinan adalah suatu bentuk persuasi, suatu seni menggerakkan dan pembinaan kelompok orang-orang tertentu. Biasanya melalui human relation dan motivasi yang tepat, sehingga tanpa adanya rasa takut, mereka mau bekerja sama dan memahami untuk mencapai segala apa yang menjadi tujuan organisasi. Seorang pemimpin dikatakan efektif apabila mencapai tujuannya. Agar mampu mencapai tujuan tersebut, maka pemimpin diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kepentingan organisasi. Persyaratan penting bagi efektivitas atau kesuksesan pemimpin atau kepemimpinan dan manajer atau manajemen dalam mengemban peran, tugas, fungsi ataupun tanggung jawab masing-masing adalah kompetensi. Nama saya Nasria Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif efektivitas. Nah, terdapat 3 perspektif yang utama di dalam menganalisis apa yang disebut efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers. Nah, yang pertama ada perspektif optimalisasi tujuan, yaitu efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Nah, yang kedua perspektif sistem, yaitu efektivitas organisasi dipandang dari keterpaduan berbagai faktor yang berhubungan mengikuti pola, input, konversi, output, dan umpan balik, dan mengikut sertakan lingkungan sebagai faktor eksternal. Nah, yang ketiga, perspektif perilaku manusia, yaitu konsep efektivitas organisasi ditekankan pada perilaku-perilaku orang-orang dalam organisasi yang mempengaruhi keberhasilan organisasi untuk periode jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ningsih. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan usaha dan iklim yang kehidupan organisasional. Kepemimpinan itu dapat dikatakan berhasil apabila yang dipengaruhi melakukan apa yang dikehendaki oleh yang mempengaruhi. Efektif tidaknya kepemimpinan atasan tergantung pada derajat ketepatan pengenalan bawahan oleh atasan. Apabila tepat, maka kepemimpinannya akan efektif. Dalam kepemimpinan yang efektif bahwa kepercayaan didasari oleh penilaian dari sebagian tindakan. Mereka memaknai apa yang dikatakan dan dilakukan pemimpin. Saya Rasti Lestari. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tingkat efektivitas kepemimpinan. Artinya, sebelum kita memasuki penjelasan mengenai poin-poin atau mengapa pemimpin tersebut dapat dikatakan efektif dalam menjalankan tugasnya atau melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam suatu organisasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui efektivitas individu atau perorangan. Artinya, sebelum pemimpin tersebut memimpin orang lain, dia harus memimpin dirinya sendiri dengan baik. Artinya harus ada juga tolak ukur mengapa efektivitas individu itu penting. Di antaranya yaitu kemampuan
keterampilan, pengetahuan, kepemimpinan, sikap dan motivasi, dan stres. Artinya semua poin-poin ini bermakna bahwa contohnya saja pada saat pelaksanaan suatu pencapaian tujuan terdapat masalah atau problem dalam organisasi. Pemimpinlah yang akan mengambil suatu keputusan dan menuangkan ide-ide apa yang cocok terhadap organisasi tersebut. Selanjutnya, tolak ukur efektivitas pemimpin dan mengapa pemimpin tersebut dapat dikatakan efektif dalam melaksanakan tugasnya, yaitu diantaranya sejauh mana keberhasilan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi tersebut. Itulah salah satu poin mengapa pemimpin dikatakan efektif dalam proses kepemimpinannya. Dan kepemimpinan efektif juga dapat dikatakan efektif diantaranya yaitu bagaimana para pengikut atau bawahannya melihat dengan baik kontribusi yang diberikan ke pemimpin pada saat proses pelaksanaan suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Artinya pemimpin tersebut turun langsung dalam pelaksanaan tugasnya, bukan hanya memberikan tugas kepada bawahannya, tetapi dia juga membantu dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dan di sini juga terdapat ukuran subjektivitasnya, yaitu tingkat efektivitas yang dihasilkan oleh pemimpin tertinggi, para pekerja atau bawahan. Artinya di sini semua pemimpin dan para bawahannya memiliki kemampuan atau pelaksanaan tugasnya yaitu dengan baik atau melaksanakan tugas dengan baik sesuai arahan dari para pemimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Cinta Ramadhani akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu faktor-faktor efektivitas kepemimpinan. Ada beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang pertama yaitu persepsi yang tepat. Para manajer yang memiliki persepsi yang keliru terhadap pegawainya mungkin kehilangan peluang untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karenanya, ketepatan persepsi manajerial sangatlah penting. Yang kedua yaitu tingkat kematangan. Pemimpin dituntut untuk berkemampuan dan berkemauan mengambil tanggung jawab untuk mengarahkan perilaku mereka sendiri dengan memperhatikan tingkat kematangan dalam pengetahuannya, keahlian dan pengalamannya untuk melaksanakan pekerjaan tanpa pengawasan ketat dan juga kemauan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Yang ketiga yaitu penilaian yang tepat terhadap tugas. Para pemimpin harus mampu menilai dengan tepat tugas yang dilaksanakan oleh bawahannya. Yang keempat yaitu latar belakang dan pengalaman. Latar belakang dan pengalaman pemimpin mempengaruhi pilihan gaya kepemimpinan. Yang kelima yaitu harapan dan gaya kepemimpinan. Seorang pemimpin yang memiliki pendekatan yang berorientasi pada pekerjaan otokratik mendorong keberanian bawahan untuk mengambil pendekatan yang sama. Peniruan model pemimpin merupakan kekuatan untuk membentuk gaya kepemimpinan. Karena kepemimpinan memiliki berbagai landasan kekuasaan, maka harapan mereka adalah penting. Yang keenam yaitu hubungan seprofesi. Hubungan seprofesi ini digunakan untuk tukar-menukar pandangan, gagasan, pengalaman, dan saran-saran. Taman seprofesi, seorang pemimpin dapat memberikan dukungan dan dorongan semangat bagi berbagai perilaku kepemimpinan, sehingga mempengaruhi kepemimpinan itu sendiri pada waktu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yovita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman memperbaiki efektivitas kepemimpinan. Peter Drucker memberikan 9 pedoman untuk memperbaiki efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, pertimbangkan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, pertimbangkan apa yang baik untuk dilakukan untuk kesejahteraan perusahaan dan organisasi. Yang ketiga, kembangkan rencana tindak dengan merinci hasil yang diharapkan, kemungkinan
mengendalikan revisi masa depan dan implikasi tentang bagaimana seseorang menggunakan waktunya. Yang keempat, mengambil tanggung jawab atas keputusan. Yang kelima, mengambil tanggung jawab untuk mengkomunikasikan rencana tindak dan memberi orang informasi yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang keenam, memfokuskan pada peluang daripada masalah. Yang ketujuh, menjalankan pertemuan yang produktif. Yang kedelapan, berpikir dan katakan kami daripada saya. Kemudian di sini kesembilan, dengarkan terlebih dahulu, kemudian berbicara. Itulah sedikit pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih juga untuk Ibu yang telah memberikan kami tugas, yang mana tugas ini bisa memberikan kami wawasan sedikit tentang pedoman memperbaiki efektivitas kepemimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.